Ya, saudara Gimana kalau Rini, input segini tapi nggak bisa buka kamera, emang nggak bisa ya, harus turun ya? sabar-sabar, kita tanya dulu. Saudara Rini monitor. Masuk lagi. Enggak deh. Halo, dari mana Mbak Rini? Katolik, Protestan? Halo? 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 Baik, terima kasih Mbak Rini, mudah-mudahan panjang umur dan juga panjang bibir. Saudara Sancan, bagaimana dengan tema kita sambil menunggu Kristen yang bisa buka kamera? Apa yang dimaksud dengan eksekutor atau salib pahlawan? Yang mengupayakan penyaliban terhadap Yesus itu pahlawankah bagi Anda atau penjahat? Oh, yang apa? Yang pelakunya gitu ya? Iya. Oh, Apakah dia penjahat? Nah, Termasuk berarti iblis ya? analoginya gini, Bang. Analoginya gini. Siap. Itu kan yang tahun kemarin itu 2024 ya kalau saya tidak salah ya, mengenai Gus Miftah itu. Nah itu analoginya gitu. Gus Miftah menghina itu siapa itu? Yang penjual ST itu. Nah itu bisa kita katakan Gus Miftah pahlawannya itu, atau Gus Miftah adalah seorang yang membuli. Tergantung dari sudut pandang. Tapi kalau aku melihat ternyata Gus Miftah itu pembuli. Nah, gitu lah. Iya. Jadi sekarang ketika Anda menjadikan itu sebagai analogi, adakah kemudian yang menyembah penjual es tersebut? Gimana? Ada nggak yang menyembah? Yang kita kasih pandangan ini bahwa yang pelaku itu penjahat atau tidak? Gitu loh. Yang melakukan seperti tindakan itu penjahat atau tidak? Kalau Itu saya itu pahlawan atau kejahatan. tidak, itu yang menjadi poinnya. Urusan menyembah atau tidak kan itu masih the next level kan? Enggak relevan contoh Anda itu, Bang. Oh, Karena nggak apa-apa. Kalaupun nggak relevan bagimu, yos, no problem gitu loh. nah sekarang begini, Berikan saya contoh yang relevan tentang Andalah yang sesuatu bisa mengenai menjelaskan tema itu. Andalah yang bisa menjelaskan itu karena Anda yang menikmati jeripaya dari iblis, bukan saya. Loh, seharusnya kan Anda di sini yang mempertanggungjawabkan ketika Anda menolak argumentasi Loh, kok saya kan bertanya, saudara. Saya bertanya penyaliban. menolak ketika Anda Sekarang menolak. saya yang bertanya kepada Anda, apakah para penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Kok jadi saya yang Nah, harus saya katakan menjawab? penjahat, apa yang salah? Oh, penjahat. Dengan Nah, saya kata kasih lain, penjahat telah memberikan keselamatan kepada Anda. Kan itu poinnya. Kok penjahat memberikan keselamatan? Lah, Nah, gitu, Anda tahu nggak? cara berpikir. Anda tahu nggak? Anda tahu tidak akibat penyaliban itu Kristen sekarang bukan hamba Tuhan? Gimana sih? Kok larinya kemana-mana kita ini? Ya itulah hasil dari pelaku yang melakukan pembunuhan Enggak, terhadap bro. Yesus. Nggak gitu konsepnya, bro. Loh, kok nggak gitu? Iya. 1 Korintus 15 Anda baca nomor 17. Ah, Sekiranya tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan Loh, kamu makanya akan kok- iya, dan makanya kan kamu iman akan dan tetap keimanan di dalam dosa. Kan begitu. Iya, iya. Nah, berarti penyaliban itu sangat bermanfaat kan? Bermanfaat atau tidak? Jelas. Makanya tuh 1 Bermanfaat. Korintus 15 ayat 3 sampai 4 jelas di situ ya. Injil yang menyelamatkan itu bahwa Yesus mati, dikuburkan dan bangkit. Nah, itu Anda lebih kuatkan lagi berarti. Iya, makanya kita sepakat di sini. Lalu mengenai kematian Yesus ini, bahwa Yesus ini mati, apakah karena hebatnya orang-orang ini Roma pada waktu itu yang menyalibkan dia, orang-orang yang membenci dia waktu itu, apakah karena hebatnya mereka, atau memang itu adalah suatu yang memang sudah dinubuatkan bahwa dia datang untuk siapa yang menubuatkan orang benar mati untuk pelaku dosa? Di mana nubuatan itu terjadi? Kita bisa lihat di nubuatannya ya. Kita bisa lihat di Yesaya 52 dengan
Saya 52. Ya, saya 52. Jadi gini, saudara. Jadi gini. Kalau Anda mengatakan itu adalah nubuatan untuk Yesus, Ya. berarti dalam nubuatan itu iblis berjasa mempersembahkan Yesus yang sudah dinubuatkan sebagai keselamatan untuk Anda. Kan begitu? Itu Salah nggak? tindakan itu adalah inisiatif progratif Allah itu sendiri, bukan karena. Oh. Makanya saya kasih kamu tadi. Kalau begitu, Makanya kan- begitu, kenapa Yesus mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan? Loh, memang tindakan mereka itu adalah tindakan yang salah. Memang itu kan memang harus tindakan terjadi. salah. Karena itu kan sudah ditulis. Sesuatu Berarti yang memang sudah ditulis, memang pasti akan terjadi. Berarti dalam hal ini Anda harus mendudukkan mereka para eksekutor itu sebagai pahlawan Anda. Gak bisa. Loh, kok nggak bisa? Gimana Anda Nggak mengatakan bisa. tidak bisa? Kalau mereka tidak melakukan pembunuhan, apakah Anda bisa selamat? Loh, karena memang kan sudah dinubuatkan demikian, sudah tertulis demikian bahwa Iya, sama Tuhan itu matinya demikian. betul. Itu adalah klaim Anda kan? Loh, ini bukan klaim, tapi ini Nah, tertulis gitu loh. Oke. Kalau Itu begitu tertulis. Kalau klaim itu kan kalau sesuatu begitu, yang memang nggak tertulis. kalau kita begitu, ngaku-ngaku aja gitu loh. Kalau begitu, tolong tunjukkan pengakuan Yesus kalau dia datang ke bumi ini untuk menebus dosa-dosa pelaku maksiat. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Yesus memang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ya. Dengan cara dibunuh. Menebus manusia dari dosa. Oke. Dengan cara dibunuh. Kita bisa lihat. Saya lagi menjawab pertanyaan Anda. Dengan cara dibunuh. Saya lagi menjawab pertanyaan Anda. Boleh? Anda terlalu sombong Anda, tapi tidak bisa buka kamera, sayangnya. Iya, makanya kan saya nggak bisa. Kalau bisa buka kamera itu malah lebih senang saya sebenarnya diskusi dengan Anda gitu loh. Iya, apalagi Tapi kalau Anda tidak. bebas kalau memang ini nggak mau melanjutkan diskusi karena saya nggak. Halo Saudara MS, selamat malam Saudara MS. Bisa buka kamera Bang? Halo Saudara MS. Halo. Halo Saudara MS. Hati-hati Bang kupingnya. Ya. Jadi Anda harus berterima Karena kasih. karena saya nggak bisa on cam, jadi nggak bisa kita lanjutkan diskusinya atau gimana nih? Enggak, Saya bebas aja, bro. saya hanya ingin Anda menjelaskan di mana titik kejahatannya para pelaku penyaliban. Maksudnya gimana sih? Anda kan mengatakan tadi itu adalah nubuat. Iya, nubuatan. Oke. Berarti yang melakukan ini melakukan nubuat atau inisiatif sendiri? Yang melakukan nubuat, maksudnya gimana sih pertanyaannya? Kok nggak jelas? Anda mengatakan penyaliban itu sudah dinubuatkan. Iya, betul. Berarti pelakunya ini menjalankan nubuat atau Iya, inisiatif sendiri? Ya jelas memang sudah dinubuatkan, sudah ditulis demikian berdasarkan Yesaya 52. Anda mengerti nubuat berarti sudah direncanakan kan? Sudah ditulis bahwa itu akan terjadi. Ya, berarti sudah direncanakan. Bahwa sesuatu yang ditulis pasti terjadi. Oke, berarti sudah direncanakan. Bukan tentang direncanakan, tetapi memang ditulis sudah terjadi. Kalau rencana itu bisa terjadi dan bisa tidak. Kalau itu rencana. Oh iya, berarti Tetapi memang nubuatan itu kan memang sudah pasti berarti terjadi, sudah gitu. ditetapkan. Berarti sudah ditetapkan harus begitu. Ya jelas. Berarti orang-orang yang sudah ditetapkan melakukan itu dosa atau tidak? Ya jelas mereka dosa lah. Loh, katanya sudah ditetapkan. Iya. Mana yang betul? Iya. Hei, Bisa tenang. mana yang betul? Ya bisa tenang. Iya, mana yang betul? Katanya sudah ditentukan. Kalau dia ditentukan, berarti ada yang di belakangnya yang sudah menetapkan itu terjadi. Apa? Karena kan kita perlu gali gitu loh. Mengapa itu ditetapkan? Mengapa itu ditulis bahwa orang-orang itu akan melakukan demikian? What happened? Oke, sekarang nggak usah kamu permasalahkan itu, saudara. Loh,
kenapa dari pelanggaran lagi? Kenapa si TikTok benci kali sama aku? Bukan Baru intensi, juga. mungkin apa kosakatanya, penggunaan kosakata itu bisa mungkin ada sesuatu bro. Jadi saya ngerti betul Si tentang TikTok ini. ini ya, tunggu saya bikin nanti aplikasi TikTok sendiri. Benci kali kalian sama Bang Zuma ini. Dah 4 kalian makan. Saya bayar sendiri, saya beli kuota sendiri. Jangan bikin aplikasi kalau terlalu Tapi kan TikTok menyek-menyek. bukan milikmu gitu loh. Iya saya tahu ngerti, tapi kenapa menyek-menyek kali si TikTok ini? Nah, makanya itu penggunaan kosakata itu disensor gitu loh. Nggak ada Pemilihan masalah dengan kosakata. pernyataan saya. Sekarang Pemilihan begini. kosakata. Pemilihan Sekarang kosakata itu begini, paling penting. sekarang begini, saudara. Anda mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah ditetapkan. Berarti mereka melakukan itu karena ada yang di belakang yang mendorong melakukan itu, kan gitu ya? Betul nggak? Kok mendorong gimana sih? Kacau sekali logikamu ini. Anda mengatakan nubuat. Ya betul. Berarti nubuat ini sudah ditentukan harus terjadi. Sudah ditetapkan memang akan terjadi. Sudah pasti itu terjadi. Namanya Pelakunya kan nubuatan. Nubuatan itu kan sesuatu yang disampaikan. Nubuatan namanya nubuatan. Nubuatan itu kan sesuatu yang disampaikan di masa belakang dan ke depannya itu pasti tidak terjadi. Karena namanya nubuatan dari Tuhan. Sudah pasti itu terjadi. Gak mungkin tidak terjadi. Sudah gitu loh. pasti terjadi. Ya, betul. Berarti sudah ada diatur pelaku-pelakunya. Itu bukan datang diatur-atur. Memang sudah pasti terjadi kok diatur lagi. Gimana? Bisa nggak terjadi kalau tidak ada pelaku? Loh, kalau sudah ditulis bahwa kalau Tuhan sudah katakan ini pasti terjadi, sudah menubuatkan, ya pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Gitu loh. Pasti terjadi. Berarti sudah ditetapkan ada pelaku. Ya jelas pelaku-pelaku itu kan sudah ditulis Oke. itu gimana Nah, sekarang pertanyaan saya, Nah, apakah mereka ini berdosa padahal mereka ini sudah diatur sebagai pelakunya? jelas mereka berdosa lah. Gimana sih Berarti dia sudah ditetapkan menjadi pendosa. Lah emang kan semua manusia berdosa, apa yang salah? Berarti dia sudah ditetapkan untuk berdosa. Oke. Ketika nubuatan itu belum disampaikan, sebutkan kepada saya manusia sempurna yang tanpa dosa. Bukan itu masalahnya. Berarti sekarang jawab dulu pertanyaan berarti saya. orang-orang itu sudah ditetapkan untuk berdosa. Pertanyaan saya, ketika Iya, itu nggak oke. disampaikan, sebutkan kepada saya di masa belakang maupun di masa yang sudah terjadinya nubuatan itu, manusia yang sempurna yang tidak melakukan dosa. Paulus, Bang Muhammad. Paulus mengaku di Filipi 3, dia tidak bercacat. Meskipun dia sudah membunuh, dia Ketika nubuatan mengatakan, itu disampaikan, siapa manusia yang tidak berdosa? Paulus mengatakan itu. Bahkan ketika kemudian Yesus disalib, kuburan terbelah, Elia juga terangkat ke surga, Henok langsung terangkat ke surga karena mereka orang-orang suci. Jadi maksudmu Udah, kamu nggak bisa diskusi. Loh, gimana sih? Oke lah, terima kasih bro ya. Nggak usah terima kasih, orang bahlul kayak gitu pun. Jangan sombong kalau masih tolol. Dia katakan sudah ditetapkan. Halo, selamat siang saudara Ira. Dari agama mana? Katolik? Protestan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Betul lah ini, sok cantik, sok paten semua ini. Sok paten, sok cantik. Halo. Halo. Iya. Selamat malam, saudara, bisa buka kamera? Iya, selamat malam. Nggak bisa buka, Bang. Lagi bermasalah ini. Bisa itu kok. Baru-baru kena ban. Kenapa kayak Paulus ya? Itu bisa, udah bisa. Tadi malam saya lagi diskusi terus tiba-tiba ke bed. Saya sudah kirimkan kamera ini. Saya sudah kirimkan permintaan, bisa kok. Tapi nggak bisa, Bang. Tadi Buka siang lah. juga saya diskusi diajak buka tapi nggak bisa. Buka kameranya.
nanti kalau ada data, minta data, saya bacakan datanya. Oh, itu Alamatnya sudah di mana? berarti sudah bisa buka. Nanti Cuman kamu kayak Paulus. Artinya kau sudah bisa buka, tapi kau katakan tidak bisa. Pembohong, pendusta. Nah, itulah kalian. Penyesat. Gak bisa buka katanya dia. Tapi nanti kalau ada materi baru dibuka. Betul-betul lah ini Filipi 1 nomor 18. Berbohong itu bagian daripada kewajiban. Oke ya teman-teman sekalian, ada hal yang lucu kan ya. Sudah ditetapkan orang lain masuk neraka. Ya, ditetapkan orang lain itu masuk neraka. Sementara mereka masuk surga. Katanya dia sudah dinubuatkan untuk masuk neraka. Berdosa katanya. Kalau di Islam beda. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Orang disesatkan itu setelah datang kepada mereka kebenaran. Tapi kebenaran itu ditolak oleh mereka. Setelah kebenaran itu datang, kemudian Allah menutup hati mereka. Karena mereka selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau ini enggak, langsung ditetapkan katanya. Habis itu mereka yang menyalib Yesus masuk surga, mereka yang menerima kerja dari penyalib Yesus masuk surga, masuk neraka, mereka yang masuk surga. Bah, pandai kali kau. Kau menikmati hasil curian, yang mencuri di penjara. Habis itu kau maki pencurinya. Hah? Orang mencuri. Habis itu Anda menerima hasil curian. Begitu saya tanya, orang yang ditangkap itu oleh anggota, itu penjahat nak? Oh penjahat itu penjahat kelas kakap itu. Memang harus mereka rasakan di penjara. Tapi kau nikmati. Kau nikmati. Kau ngomong kayak begitu dengan gayamu, kau nikmati. Gimana dong? Inilah kalian ya. Gimana dong? Kamu memaki orang yang sudah membantumu. Kau bisa beli rumah, kau bisa beli mobil, beli segala-galanya. Tapi kau katakan memang dia itu kurang ajar, dia itu biar di penjara, dia itu pendosa memang itu. Tapi kau nikmati hasilnya. Gimana ceritanya? Kau maki orang, tapi kau nikmati hasil kerjanya. Dia sudah ditetapkan untuk menjadi pendosa. Kami tidak. Bah. Lucu ente ini. Oke teman-teman, silakan yang 2000 lebih ini tolong di follow akun kita ini ya, supaya semakin besar dan cakupannya semakin meluas, supaya bisa teman-teman Oten melihat bahwa kita lagi live dan meminta mereka naik ke sini. Saudara-saudara Kristen yang bisa buka kamera aja, santai aja kita diskusi. Nggak usah ada niatan untuk menghujat, menista. Kamu bebas kok bertanya tentang Islam, kaitannya tentang penyaliban ini. Kami nggak menutup diri. Ya. Yang disalib siapa di Islam? Orang yang melakukan makar. Siapa namanya? Tidak disebutkan namanya. Karena Al-Quran bukan buku biografi. Bukan buku hasil penyelidikan, kesaksian-kesaksian orang. Halo, selamat malam saudara user. Halo, selamat malam. Iya, bisa buka kamera bang. Gimana bang, sehat bang? Sehat. Buka kamera bisa. Gimana buka kamera? Nggak bisa bang. Dari sekte mana rupanya? Dari sekte mana? Maksudnya? Dari agama mana? Protestan, Katolik? Oh saya Kristen bang. Oh Protestan berarti ya? Iya. Oke, sambil menunggu teman kita yang bisa buka kamera. Nggak bisa dibuka loh kameranya nih bang. Gimana itu? Ya nggak apa-apa.
Bisa Anda jelaskan menurut iman saudara yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Hah? Pahlawan atau penjahat? Penjahat. Atau mereka adalah pahlawan? Pendosa. Pendosa. Mereka dihukum berdosa karena menyalib Yesus. Iya. Tanpa Karena mereka itu tidak karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oke, tanpa mereka menyalibkan, apakah kalian bisa selamat? Mana ya? Tercekek leher. Sulit teman-teman, sulit. Halo. Wis. Oh, kalau Anda di luar. Assalamualaikum Abang Juma. Ribet sekali abangku, sorry. Mau pecah ini gendang telinga. Yang Kristen aja dulu yang naik ya. Kalau diizinkan saya berdiskusi, mohon teman-teman yang non-muslim aja dulu. Tapi kalau saudara juga merasa tidak usahlah diskusi terus, bincang-bincang aja, ya udah kita bincang-bincang. Kita nggak usah diskusi kalau gitu, diskusi tentang lintas agama. Tapi kalau Anda masih ingin mendengarkan saya berdiskusi, tahan dulu. Ya, bisa kan? Bisa dong. Nah, saudara Kristen beda lagi. Silakan Anda jelaskan kepada kita di sini, apa sih yang Kristen bisa persembahkan kepada para penyalib yang telah menghadiahkan hadiah keselamatan. Bayangkan Anda masuk surga kekal, hidup di dunia menjadi anak-anak Tuhan, kalian menjadi pewaris surga. Gila betul. Gara-gara siapa tuh? Gara-gara adanya penyaliban. Maka terangkan kepada kami, posisi penyalib ini kedudukannya apa di mata kalian, saudara? Pahlawankah atau penjahat? Kan gitu. Kalau mereka penjahat, ya berarti hebat. Penjahat telah menghadiahkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada saudara-saudara Kristen. Tapi kalau dia pahlawan, artinya mereka inilah yang juru selamat. Karena dia, pekerjaan mereka, sampai saudara bisa selamat. Kalau iblisnya tak ada yang melakukan penyaliban, imam kepala tidak melakukan kemudian tipu muslihat, ya, tidak melakukan tipu muslihat, tidak melakukan kesaksian palsu, lalu siapa yang akan membunuh Yesus untuk menyelamatkan Kristen? Nah, itu jadi masalah. Sambil menunggu saudara-saudara kita Kristen ya, ada satu hal yang ingin saya uraikan di sini terkait hal-hal yang menyelimuti kejadian penyaliban. Yang pertama, Yesus berkata, teman-teman, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Itu tertuang di dalam Lukas 24 nomor 44. Jadi kata Yesus, semua yang ada di Taurat, yang tertulis tentang dirinya di Taurat itu harus digenapi. Nah, itu. Yang kedua, Yesus berkata di dalam Lukas 22 nomor 22. Harus terjadi
dia anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuk dia, untuk Yesus. Ditetapkan oleh Elohim. Nah, artinya kalau memang dia harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Halo Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih moderator dulu nih, baru aku turun di bawah. Siap. Siap Kanda, siap. Makasih Bang Handi. Nanti kita ini Kanda sekalian umumkan juga saudara kita yang mu'alaf ya. Oh ya, jam 12 lah nanti ya. Siap. Setelah kita capek. Saya dibawa dulu ya. Sudah moderator kah? Tunggu. Belum. Oke, wes. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi setelah tertulis oleh Yesus, tertulis oleh Bible di dalam kitabnya saudara Kristen, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, yang sudah ditetapkan tentang dia. Itu satu hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman apologet Islam. Itu dicatat, itu penting. Yang kedua, ketika Yesus ingin ditangkap di dalam Lukas 22 yang sama, di data 53, 52, itu dicatat. Di situ Yesus bertanya kepada imam-imam dan orang-orang yang datang kepadanya, kalian setiap hari melihat aku mengajar di Baitullah, di Bait El atau di Bait Suci. Kenapa kalian tidak menangkap aku? Di data 53-nya kata Yesus, oh sekarang saatnya waktumu dan saatnya kuasa kegelapan. Nah itu dicatat tuh. Jadi Yesus mengatakan saatnya waktumu, sahabat Muhammad Swaib Sukran, saatnya waktumu dan kuasa kegelapan. Jadi Yesus mengatakan tiap hari kamu melihat aku, kenapa kamu tidak menangkap aku? Kenapa kau tidak membunuh aku? Tiap hari pun. Tapi ini sekarang kenapa kok ngebet kali? Ada apa? Oh ternyata Yesus mengatakan, oh ternyata waktu kalian ini sudah saatnya waktu kalian. Yaitu saat dimana kalian harus berupaya menangkap aku. Saat apa? Kuasa kegelapan, kata Yesus. Jelas kan? Jadi aku harus pergi sesuai dengan apa yang ditetapkan. Oh saatnya sekarang kamu ini. Sudah saatmu sekarang. Dan kuasa kegelapan. Nah, coba apa yang tertulis ketika Yesus mengajar dalam Yohanes 12. Syukran. Sam. Apa yang tertulis di sana teman-teman sekalian? Yohanes 12 nomor 31, Yesusnya sendiri yang mengatakan bahwa iblisnya itu dilemparkan keluar. Sekarang saatnya kuasa bumi ini, yaitu iblis. Nah, jadi penguasa dunia adalah iblis. Ini sekarang saatnya. Sekarang juga penguasa dunia ini sudah datang, sudah dilemparkan keluar. Jadi pada saat Yesus ingin ditangkap, Yesus mengatakan, oh, sekarang waktumu. Sekarang adalah waktumu. Dan kuasa kegelapan. Ternyata Yesus diterangkan oleh Yohanes 12. Tak banyak lagi aku berkata-kata. Kenapa? Karena sekarang ini sudah saatnya penghakiman dunia akan dunia. Saatnya penghakiman dunia. Saatnya kuasa kegelapan. Saatnya iblis dilemparkan keluar. Coba. Saya ulang. Kata Yesus, inilah saatmu. Dan kuasa kegelapan. Dan iblis, penguasa dunia, dilemparkan keluar. Apa kata Yesus? Sedikit pun
penguasa dunia yaitu iblis tidak berkuasa atas diriku. Nah, jadi ketika Yesus saatnya waktumu, ya silakan Anda berkarya. Aku akan pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Yang jadi solusi sekarang kita orang-orang yang pandai berpikir, orang cerdas menggunakan logika sehat. Yang menjadi pertanyaan kita, ketika kuasa gelap, ketika penguasa dunia yaitu iblis sudah dilemparkan keluar, ya, yang diawali dengan penangkapan, rencana penangkapan kepada Yesus, pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan bahwa memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam Torah, pertanyaan kita nih, apa yang tertulis? Apa yang menjadi ketetapan Tuhan terhadap Yesus orang benar? Dikutuk atau diselamatkan? Nah itu dia. Kalau dia dikutuk, apa alasannya? Ya kan? Apa alasannya dia dikutuk? Ternyata dia dikutuk untuk menebus dosa-dosa orang-orang Kristen. Nah itu dia. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang perlu pendekatan kritik terhadap apa yang tertulis di dalam kitabnya saudara-saudara kita Kristen. Halo saudara Lezil, malam bang. Halo. Kakak Zuma ini Kristen kah Muslim Kakak Zuma? Saya Muslim, abangku. Saya sama seperti Yesus, Muslim juga. Bisa buka kamera. Saya ini belum bisa buka kamera, soalnya saya punya pengikut baru. Oh iya. Dikit. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Protestan kakak. Protestan. Oke. Cuma. Iya baik. Bisa menjelaskan menurut logika Ade ini, kira-kira para pelaku penangkapan dan penyalib Yesus itu menurut saudara setelah melihat bahwa Kristen ada juru selamat, Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, Kristen itu pewaris surga, Kristen itu tidak ada siksa kubur, Kristen itu mati langsung surga. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa terhadap Kristen karena mereka percaya terhadap penyaliban Yesus mati nebus dosa. Nah, di situ sebelum Kristen mendapatkan keselamatan itu ada orang-orang berjasa di belakang daripada penyalib Yesus. Ada orang-orang yang menjadi aktor, ya. Orang yang terlibat di dalam memberikan keselamatan kepada saudara selaku umat Kristen. Pertanyaan saya, apakah mereka pahlawan buat Anda? Atau mereka penjahat? Buat saya sih mereka pahlawan. Nah itu baru jujur. Apa alasannya? Penjahat, bagaimana? Apa alasannya mengatakan bahwa yang menyalib Yesus itu pahlawan? Biar Kristen yang pura-pura tidak paham, teman-teman kita yang oknum Kristen pura-pura tidak paham, supaya paham dari saudara Lesil. Apa alasannya Anda mengatakan bahwa penyalib Yesus itu pahlawan? Silakan. Maksudnya kakak dari pertamanya gimana? Alasannya saudara Lesil mengatakan bahwa penyalib atau penangkap Yesus, eksekutor di balik keselamatan yang diterima Kristen ini adalah pahlawan. Ada alasannya? Kalau saya sih, kalau yang menyalib Tuhan Yesus itu kan saya tahu Tuhan Yesus itu nggak salah. Kalau nggak salah, kenapa disalib? Karena saya di pikiran saya itu, karena mereka berpikir itu ada yang lebih berkuasa daripada itu adalah cuma Tuhan Yesus saja. Jadi mereka tuh nggak mau yang berkuasa lebih dari mereka itu menguasai semuanya menguasai semuanya kecuali mereka. Iya, jadi mesti harus pilih yang menguasai lebih tinggi daripada mereka. Jadi mereka ini membunuh Yesus karena seperti Kakak Zuma sudah berdiri lebih tinggi sekali, tapi ujungnya orang yang berdiri keduluan Kakak Zuma
mau juga lebih tinggi seperti Kakak Zuma, tapi ya dia kasih jatuh Kakak Zuma juga untungnya disalibkan. Gitu. Iya, jadi para penyalib ini pahlawan. Setahu saya sih enggak. Berubah lagi, penjahat. Iya, karena itu orangnya nggak bersalah kan. Iya, nggak bersalah kan. Nah, ketika orang yang tidak bersalah ini dibunuh, itu menghapus dosa atau justru menghasilkan dosa? Karena disalibkan itu untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Berarti Yang berjasa dimana kita dong. Berarti berjasa orang yang menyalib kalau begitu. Karena tanpa mereka menyalib, dosa-dosa kalian tidak dihapus. Berarti para penyalib ini, para penangkap yang menjadi otak di belakang penangkapan Yesus ini semuanya orang-orang berjasa. Bukan begitu Kakak. Seperti tadi saya bilang itu. Kalau mereka tidak melakukan, Yesus tidak disalib. Kalau Yesus tidak disalib, saudaraku masih tetap dalam dosa. Kakak, kalau kita sudah dibaptis, dosa kita sudah terselesaikan di situ Kakak. Mau dibaptis pakai ketuban kuda, dibaptis pakai air apapun, kalau Yesus tidak dibunuh, apa mau selamat gimana? Harus dibunuh dulu supaya kita bisa selamat, supaya saudara bisa selamat. Maka dibutuhkan, Kristen butuh oknum-oknum di belakang Yesus untuk membunuh Yesus supaya dosa-dosa saudara ini terhapus, kan gitu. Dia nggak Kakak. Kalau kita udah dibaptis, dosa kita itu tuh kita yang bawa dan Tuhan juga yang bawa. Tapi dibaptis tanpa ada perlakuan bumbun terhadap, tidak ada perlakuan bumbun terhadap Yesus itu tidak berlaku, tidak diadakan. Apakah kemudian biar dibaptis bisa selamat? Gini kakak. Pas setelah kita udah baptis, itu tuh nanti tunggu sampai Paskah. Kakak tahu Kristus kan? Iya, maksudku meskipun kita itu dibaptis pakai air ketuban kuda, kalau Yesus tidak dibun-bun di atas salib, percuma. Karena yang menghapus dosa dunia itu adalah Yesus. Caranya dibun-bun. Caranya dibun-bun kan? Ya, benar. Berarti pelaku pembun-bunan terhadap Yesus itu pahlawan. Bahkan mereka lah yang juru selamat sejati. Dari kakak aja deh, lanjut. Kok jadi saya? Jangan saya dong. Jadi gimana? Menurut saudaraku kesimpulannya gimana? Mereka yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau menurut saya sih ya dua-duanya. Bagaimana dua-duanya? Gimana harus menentukan sikap? Bayangkan loh. Gara-gara mereka kalian masuk surga tanpa siksaan kubur. Kalian tidak lagi dijadikan sebagai hamba. Kalian dimerdekakan dari kok penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Ya, seluruh nama di atas langit di bumi itu bertekuk lutut terhadap Yesus karena disalib. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, 9 sampai 11. Coba Roma 14 nomor 9, untuk supaya dia menjadi Tuhan dan Kristus dia harus disalib. Keren kali manfaatnya penyaliban itu. Berarti orang-orang yang terlibat mengeksekusi Yesus, baik itu otaknya, pemikirannya, waktunya, itu adalah mereka orang yang menjadi juru selamat Anda juga. Bukan cuma Yesus. Karena Yesus tidak mungkin mati tanpa ada eksekutor. Maka para eksekutor inilah juru selamat yang sebenarnya. Yesus itu cuman aktor di depan saja.
Sebenarnya yang menjadi juru selamat kalian itu ya merasuki Yudas, termasuk Yudas, tentara Romawi, tentara Romawi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Itu juru selamat saudara itu. Tanpa mereka, gimana Yesus mau mati disalib, bunuh diri? Makanya harus menentukan sikap. Yesus, para pelaku ini pahlawan Anda atau penjahat? Masa begini, Anda lagi lapar, datang orang yang habis mencuri dan membunuh. Hasil curiannya dibawa ke Anda. Anda nikmati. Dari hasil itu bukan lagi mobil, rumah, surga Anda dikasih. Sesuatu yang sangat berharga, hidup kekal. Anda ingin mengatakan bahwa dia penjahat, tapi Anda nikmati surga karena dia. Anda ingin mengatakan dia pahlawan, masa pembunuh pahlawan sih? Jadi yang benar yang mana? Maksudnya kakak, ini siapa yang mencuri? Itu analogi, itu analogi. Anda menikmati hasil curian, Anda menikmati hasil pembunuhan terhadap Yesus. Hah? Jadi sebenarnya yang harus dipasang di rumah itu bukan fotonya Yesus. Harusnya yang dipasang di rumah itu adalah fotonya para pelaku eksekutor itu. Tidak bisa kakak, saya tetap taruh foto Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus saya nggak hidup sampai besar sekarang. Nah, Yesus kemudian bisa menyelamatkan saudara karena dia dibun-bun. Berarti ada pelakunya yang lebih hebat di belakang yang telah menghadiahkan itu. Tanpa Tuhan Yesus kakak, mama saya dan saya nggak hidup sampai sekarang. Nah, sekarang bisa nggak dia memberikan hidup tanpa harus dia berkorban di atas pohon? Bisa. Caranya? Caranya Tuhan saja yang tahu, kita nggak tahu. Nggak bisa deh, nggak bisa. Di atas sana. Nggak bisa deh, nggak bisa. Kecuali kita tinggal bersamanya di atas sana, itu baru kita bisa tahu. Enggak. Nggak bisa. Sekarang Anda dapatkan selamat karena pelaku-pelakunya sudah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Yesus. Kalau dia tidak dibun-bun, ya Anda nggak selamat. Karena dosa maut, dosa itu adalah maut, gitu loh. Oke, kita ajak teman-teman kita bergabung yang bisa open kamera. Halo, selamat malam. Malam. Bisa buka kamera, Bang? Belum bisa ini. Bisa, itu ada, Bang. Bisa buka kamera. 2 hari lagi dulu baru boleh. Itu saya sudah mengundang untuk buka. Dari Katolik Protestan, Bang. Halo? Iya, Ya, buka Kristen. kameranya, Bang. Buka kamera biar lebih bagus kita diskusinya. Belum bisa buka ini. 2 Itu hari lagi kayaknya. tadi saya undang bisa, Bang. Ditekan batal ini nih, coba. Sabar ya. Saya ulang lagi ya. Ya, diterima, Bang. Dalam 16 detik lagi. Enggak muncul. Ya, 16 detik lagi ya, Bang. Enggak muncul dari sini. Ya, 16 detik lagi baru bisa. Ini lagi di luar ya? Iya, saya di tempat kerja. Oh. Ya. Mungkin sambil menjelaskan apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat sambil menunggu kamera dibuka. Kalau menurut saya pahlawan.
Nah, itu pahlawan. Alasannya? Alasannya dia adalah juru selamat bagi umat manusia. Yang menyalib Yesus gitu. Iya. Oh, berarti yang menyalibkan Yesus ini adalah pahlawan. Yesus yang disalib itulah yang pahlawan. Yang menyalibnya? Juru selamat. Yang menyalibnya? Itu bukan. Itu bukan Berarti, pahlawan mereka. Jadi apa? Mereka itu yang membunuh Yesus. Artinya dia kan apa ya? Pengorbanannya untuk umat manusia. Demi dosa-dosa umat manusia. Ya, maksudku yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Menurut saudara? Penjahat. Penjahat. Berarti penjahat Mereka menghadiahkan. Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Berarti orang-orang berdosa ini mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sedangkan itulah yang dikatakan Bapa Tuhan Yesus sebelum dia meninggal. Ada nggak aturan di kitab mereka membunuh orang yang tidak berdosa itu adalah dosa? Ya, halo. Di dalam kitab mereka orang-orang Yahudi. Parkirkan di bawah situ. Parkirkan dulu. Jangan tumbang. Bentar dulu, Bang. Sudah bisa buka kamera, udah bisa. Buka yuk. Buka yuk. Lucu kayaknya ini. Lucu. Halo Bang. Halo juga. Dari mana Bang Sambawa? Dari Sulawesi Selatan Bang. Sama berarti kita. Katolik, Protestan? Ya. Protestan Bang. Oke. Bisa buka kamera? Belum bisa Bang. Saudara Bujan Netral ini yang bisa tapi tidak mau dia. Bisa juga, Sumbawa juga bisa. Itu saya sudah kirim. Diterima Belum bisa Bang. Saudara Sumbawa bisa, saudara Bujang juga bisa. Saya coba dulu. Iya. Silakan abangku. Nggak apa-apa, santai aja kita supaya agak nyaman kita berdiskusi. Jadi membahas apa nih Bang? Ini yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau dia penjahat, alasannya apa? Kalau dia pahlawan, alasannya apa gitu? Penjahat lah Bang. Penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan untuk saudara. Salah Bang. Lah karena mereka lah yang berjasa sampai Yesus disalib. Salah. Jadi maksudnya gimana? Kan tanpa mereka Kristen tidak selamat. Karena mereka lah yang menyalibkan Yesus sampai dosa ditebus. Itu kan sudah di Bible. Gimana? Sudah di Bible. Sudah di Bible. Sudah ditetapkan gitu maksudnya? Ya, sudah ditetapkan. Berarti mereka ditetapkan sebagai orang yang menghadiahkan keselamatan untuk saudara? Enggak. Jadi? Semuanya tetap yang sama seperti pembicaraan kakak. Iya, artinya dia sudah ditetapkan katanya, ditetapkan sebagai penjahat kah atau ditetapkan sebagai pahlawan? Kalau yang eksekutornya ini. Iya. Kalau eksekutornya dia sebagai penjahatnya begitu. Nah, berarti penjahat telah menghadiahkan keselamatan kepada saudara. Salah. Lah, buktinya dari hasil kerja mereka, dari hasil kerja mereka
Anda bisa selamat. Enggak. Kok enggak, Bang? Karena mereka panik, karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Yesus, makanya mereka tangkap. Jadi seibarat begini, saya kasih contoh analogi ya, sederhana ya. Ini duit. Ini duit. Anda beli HP pakai duit. Sekarang duit ini Anda terima dari hasil orang yang bekerja. Pertanyaan saya, Anda beli HP yang berjasa duit ini atau orang yang memberikan duit? Maksudnya gimana Pak? Gimana? Ini duit. Ya, ya. Anda terima untuk beli HP. Anda dapat HP dari duit. Duit yang Anda terima adalah hasil dari orang yang sudah bekerja yang memberikan Anda kemudian duit. Pertanyaan saya, yang mana yang berjasa memberikan HP? Ini atau orang yang bekerja di belakang ini? Kalau itu sih dari saya sebenarnya. Maksudnya? Dari duit, dari duit. Duit ini bisa Anda dapatkan tanpa ada orang yang kasih? Enggak, dari hasil kerja begitu. Loh, emang Anda yang salib Yesus? Anda yang menyalib Yesus? Maksudnya gimana? Lah, ini Yesus ini. Kan tadi ini anggaplah ini Yesus. Yesus Anda pakai beli HP sehingga Anda dapat HP. Yesus ini Anda dapatkan. Analoginya di mana? Maksudnya perumpamaan itu dari duit, Maksudnya Yesus pakai beli begitu. Perumpamaannya begitu. Yesus itu kan yang menyelamatkan Anda. Anda bisa dapat nasi padang gara-gara ini. Bisa dapat keselamatan. Karena Yesus, karena ini. Ya, karena Yesus ya. Kalau orang ini duit Anda dapatkan gara-gara ada orang yang memberi Anda. Orang itu yang bekerja di belakang sana. Sampai Anda diberikan duit. Keselamatan kan kalau dari Kristen kan keselamatan itu kan dari Yesus. Sekarang kalau tidak dibunuh, tidak dibun-bun, Yesusnya bisa menyelamatkan. Bisa. Caranya? Maksudnya? Sendirilah. Gimana ceritanya? Saya bertanya, ditanya lagi. Bagaimana cara Yesus? Bagaimana cara Yesus menyelamatkan Anda tanpa dia dibun-bun? Tetap bisa, Bang. Tidak bisa. Berarti dia harus dibun-bun kan? Enggak, kan ajalnya kan ada pasti sebagai manusia. Paham nggak? Jadi beliau ini mati bukan karena dibun-bun, bukan. Yesus mati kan dibunuh. Nah, itu pintar. Pelakunya ini pahlawan atau penjahat? Penjahat. Nah, dari hasil kejahatannya, apakah Anda menerima sesuatu dari hasil kejahatan orang tersebut? Enggak, kan harus dipahami dulu, Bang. Maksudnya dia dibunuh karena apa? Karena cemburu. Orang-orang Roma, orang-orang Yahudi cemburu melihat kehebatannya. Nah, akibat itu mereka membun-bun. Setelah mereka dibun-bun, Maria ibunya sedih. Murid-murid kehilangan guru. Yohanes kehilangan sepupu. Yakobus kehilangan saudara. Ya. Kristen mendapatkan keuntungan, yaitu keselamatan. Jadi begini, Bang. Kan kalau gitu. Jadi begini, kalau misalnya Yesus tidak dibunuh,
pasti seluruh dunia jadi Kristen semua. Gimana? Seluruh dunia jadi Kristen semua. Tidak akan ada yang namanya Nabi Muhammad. Kalau dia tidak dibunuh. Ya. Berarti begitu besar jasanya si pembunuh ini kan? Enggak. Kok enggak lagi? Besar untuk yang sebelah. Yang mana? Paham tidak? Di sebelah yang mana? Maksudnya agama sebelah begitu. Kan Anda yang menikmati. Tidak ada agama lain, tidak ada agama lain yang diselamatkan akibat daripada pembunuhan. Hanya agama Anda kan? Maka Anda diselamatkan akibat daripada pekerja-pekerja yang telah melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Kenapa Anda lupa ingatan? Kenapa Anda susah berterima kasih kepada mereka pelakunya? Kurang paham saya. Itu dia. Statementnya Bang Suma ini gimana ya? Tidak ada orang yang menerima keselamatan. Tidak ada orang yang menerima keselamatan di atas muka bumi ini selain Anda dan teman-teman Anda dari hasil pembunuhan. Galatia 3 nomor 13. Coba baca, Bang. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang menggantung Yesus? Mereka pahlawan atau penjahat? Kalau tidak digantung, kutuk Torah tetap ada pada diri kalian. Padahal Torah itu bukan untuk kalian. Kan memang aneh. Gitu kawanku. Anda mengatakan dia penjahat, Anda menikmati. Anda mengatakan mereka pahlawan, tindakan mereka adalah dosa. Anda mau kemana ini? Jadi gini, kan saya bilang tadi, iya. Kalau misalnya dia tidak dibunuh, otomatis Nabi Muhammad atau agama lain nggak akan muncul. Kenapa bisa? Kan pemberitanya itu, kenapa dia dibunuh? Karena pemberitanya itu, apa namanya? Apa namanya? Bagaimana ya? Pemberitanya cepat menyebar begitu. Bahwa ada pembunuhan yang tujuannya untuk menyelamatkan Kristen. Karena dia dibunuh, maka Kristen selamat. Maka lebih menyebarlah begitu. Iya, maka Kristen beritanya selamat. Lebih menyebar. Iya, maka Kristen selamat. Kalau saya berpikir-pikir juga, kalau Tuhan Yesus nggak disalib juga, nggak ada itu Muhammad dengan Muslim sama Kristen. Kenapa bisa? Iya, itu sudah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Jadi gimana? Ya, Anda lah yang pikirkan. Kalau dia pahlawan, kan saya sudah bilang. Saya sudah jelaskan, saya bilang penjahat. Penjahat, berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Enggak, kan saya sudah bilang tadi. Jahatnya. Saya sudah jelaskan tadi. Kenapa dia dibunuh. Kan harus dipahami kenapa dia dibunuh. Terlepas dia kenapa dibun-bun, apa tujuannya dia dibun-bun, hasil endingnya itu loh. Hasilnya Anda menikmati. Anda seketika menjadi anak Tuhan, pewaris surga. Dan Anda mendapatkan Tuhan.
Lukas 2 nomor 36. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kristus yang kamu salib itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Kalau dia tidak disalib, dia tidak menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti yang berjasa sekali di sini adalah pelaku. Karena tanpa mereka dosa tidak ditebus. Kenapa? Tidak ada yang bunuh, tidak ada yang bunuh Yesus. Apakah Yesus harus bunuh diri supaya dia bisa nebus dosa? Kan tidak, harus ada yang melakukan. Nah, yang melakukan ini pahlawan dong. Untuk menangkap Yesus. Nah, untuk menangkap Yesus mereka harus berkhianat, mereka harus kerasukan setan. Dengan tuduhan sebagai penjahat. Nah, siapa yang penjahat? Yesus. Tuduhan kan? Iya, dituduh sebagai penjahat. Ya. Yang menuduh dia adalah penjahat atau pahlawan? Penjahat. Kalau begitu, akibat dari tuduhan sang penjahat, dia dibun-bun, akibatnya Anda bisa selamat kan? Benar enggak? Enggak. Loh, kok enggak lagi? Katanya gara-gara dia dibun-bun sampai Anda itu selamat. Yang mana yang betul? Ya karena dia mati. Karena dia mati. Kan dia bangkit kembali untuk. Nah, bisa nggak dia mati? Bisa nggak dia bangkit tanpa mati? Hah? Bagaimana ceritanya? Gimana? Nah, bisa nggak dia bangkit tanpa dia mati? Kan kalau nggak mati kan nggak bisa bangkit. Bisa nggak dia mati tanpa dibun-bun? Bisa kalau ajal menjemput. Iya, Allah ya Karim. Tapi kan gini bang, tapi kan dia Yesus kan dibunuh, disalibkan, ditangkap sama orang Romawi. Nah, akibat dari tindakan-tindakan mereka ini, Kristen dapat apa? Gimana? Akibat dari tindakan mereka menangkap, menombak, menampar, meludahi, menelanjangi, menggantung, membunuh. Akibat daripada itu Kristen dapat apa? Kurang jelas bang. Mendapat keselamatan. Betul nggak? Maksudnya akibat dari Yesus dibunuh, Kristen mendapatkan keselamatan. Betul? Biar Yesus tidak dibunuh, tetap Kristen dapat keselamatan. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gimana Anda? Saudara, ya. Coba baca 1 Korintus 15 nomor 17. Coba baca dulu. Coba dibaca dulu. Bisa nggak Kristen selamat tanpa ada pembunuhan? Coba. Iya, dibaca dulu. Kalian berdua baca. Dibaca dulu biar lebih jelas. Oh, ternyata tanpa pembunuhan orang Kristen tidak selamat. Korintus berapa kakak? 1 Korintus 15. Gak apa-apa ya teman-teman yang dibawa, sabar ya. Namanya adik-adik ini juga kan. 1 Korintus 15 begitu. Iya, nomor 17.
Sabar ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Bisa? Sudah dibaca? Sudah. Nah, apa yang dimaksud di sana? Apa yang diterangkan di sana? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Betul? Kalau Yesus tidak disalib. 1 Korintus 15 kan? Ya, nomor 17. Maksudnya 1 Korintus 15 di sini. 1 Korintus 15 nomor 17. Jadi kalau Yesus itu tidak dibangkitkan dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ya. Nah, berarti dengan Yesus dibunuh, maka dia bangkit. Setelah dia bangkit, kepercayaanmu itu benar dan dosamu telah dihapuskan. Berarti pembunuh Yesus itu sangat berjasa. Berarti penjahat-penjahat ini sangat berjasa kepada keselamatan saudara. Karena tanpa menyalib. Loh, tadi dalilnya Anda baca. Anda dalilnya baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih tetap berada di dalam dosamu. Ini kan tidak, kalau misalnya baca kitab, tidak boleh baca sepenggal-sepenggal. Kan tidak mungkin saya bacakan kamu satu kitab di sini. Maksudnya harus dipahami satu Jangan pasal ajarkan begitu. Jangan ajarkan saya. Kamu baca 10 data sebelum 17-nya atau 15 data setelah 15-nya, tetap saja itu intinya. Intinya itu di harus situ. Dipahami, Bang. Satu dari judul perikop itu harus dipahami. Oke. Sekarang kalau begitu, saudara pahamkan saya. Apa maksud dalil itu? Tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Ayo. Coba jelaskan ke saya. Maksudnya apa itu? Tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah kekristenan kamu. Kepercayaanmu. Dan kamu tetap. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Nah, berarti kebangkitan Yesus itu luar biasa kan? Kan dia mau membuktikan bahwa kebangkitan di antara orang mati itu ada. Nah, sekarang bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Ya kan dia bangkitkan karena dibunuh. Nah, berarti sebelum dia bangkit harus dibunuh dulu kan? Tidak, maksudnya tidak harus sih, cuman karena dia dibunuh. Bagaimana ceritanya dia bangkit kalau tidak dilakukan eksekusi ini? Harus dibunuh dulu dong, baru dia bangkit. Nah, bisa nggak? Paham tidak bang? Paham tidak bang? Maksudnya tidak harus dibunuh, begitu. Lalu bagaimana Anda bisa selamat? Bagaimana caranya dia bangkit? Ya? Bagaimana caranya dia bangkit tanpa dibunuh? Dengan cara dia sendiri loh. Berarti bunuh diri? Enggak tahu urusan. Kan ada ajal. Kalau misalnya dia tidak dibunuh, kan ada ajal. Cuman dalam firman dia kan sudah disampaikan sebelumnya. Sudah disampaikan sebelumnya. Itu maksudnya
Jangan begal Sebagai manusia itu takdir. Oh, berarti orang-orang pendosa ini sudah ditakdirkan sebagai pendosa. Gimana? Berarti mereka yang menyalib Yesus ini sudah ditakdirkan sebagai pendosa. Ya, Berarti mereka ditakdirkan masuk neraka, kalian ditakdirkan masuk surga gitu. tergantung iman masing-masing. Lah tergantung iman gimana? Tanpa Ya kan, mereka yang tangkap ini kan diperintah. Tergantung iman masing-masing. Iya, gimana ceritanya Anda menikmati hasil orang-orang lain bekerja, setelah bekerja mereka masuk di neraka, kalian menikmati hasil kerjanya masuk surga gitu? Mereka kan diperintah. Mau nggak dibalik posisinya? Anda yang menjadi penangkapnya Yesus, mereka yang menjadi Kristen, mau nggak dibalik? Dilihat dulu, maksudnya gimana ya? Lah, gimana dong? Kalau dia jahat, kalau tidak ya udah. Kau tahu mau Nah, itu Anda mengatakan jahat. Berarti orang jahat ini yang berjasa kepada keselamatan saudara. Gimana ini? Tidak ada penjahat yang berjasa, cuman jadi penangkap. Yesus sebagai manusia kan gimana dong? Gimana Anda tidak mau kemudian berterima kasih kepada pelaku yang sudah menyelamatkan Anda? Kan itu Anda jadi orang yang lupa daratan. Nanti Anda di surga, orang-orang itu di neraka teriak, nggak tahu diri lu ya, gara-gara gue lu masuk surga lu, kampret lu. Bagi dong, gantian dong, sini dulu. Biar aku ke situ juga, kan kalian bisa nikmati surga gara-gara gue. Lu enak-enak di susah kasih paham surga. orang yang tidak paham sama sekali. Ongkan-ongkan kaki. Aku yang sekarang di neraka, akibat pekerjaan gue lu masuk surga, enak kali. Kan gitu. Susah memberikan paham sama orang yang tidak paham sama sekali. Atau jangan katakan itu, atau Anda agamanya salah konsep. Sekarang Anda mengatakan dia penjahat, tapi Anda nggak mau mengucapkan terima kasih. Mereka adalah pahlawan, tapi Anda tidak mau mengakui. Sekarang saya tanya, sama kalian berdua. Siapa yang ngajarin kalian keselamatan itu berasal dari hasil pembunuhan? Tuhan pencipta langit dan bumi menyelamatkan manusia dengan cara membunuh Tuhan. Itu di mana konsepnya itu? Tidak ada penjahat yang berjasa di balik kematian Yesus. Udah selesai. Anda tidak akan sampai ke sana. Otak Anda hanya membangkang aja. Tidak akan Otak mungkin. Anda sampai ke sana. Sekarang yang melakukan pembunuhan kepada Yesus itu Anda mau ingkari? Hah? Gila dong. Gila aja sekalian. Gila supaya Anda melupakan mereka yang telah melakukan pembunuhan. Gila aja sekalian. Karena jelas-jelas nyata Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Anak-anak iblis inilah yang berjasa memberikan kemudian kepada Anda tumbal untuk keselamatan kalian. Gimana ceritanya Anda ini? Anda menikmati hasil jeripaya pelaku-pelaku, tapi Anda nggak mau mengucapkan terima kasih. Katanya ajaran kasih. Mengucapkan terima kasih kepada iblis aja sulit. Sementara iblis ini telah menghadiahkan keselamatan melalui jalur pembunuhan terhadap Tuhan Anda sendiri. Ini ajaran kasih apa? Itu pengertianmu doang, Bang, cuma. Oh yaudah, sekarang Anda coba kasih saya pengertian ke saya. Bagaimana caranya bisa Kristen ini selamat tanpa melibatkan iblis? Coba. Selamat itu karena karya Tuhan Yesus sendiri toh. Nah, bisa nggak Yesus berkarya? Nah, sekarang bisa nggak dia menyerahkan nyawanya tanpa ada penjahat? Loh, apa lo? Ada penjahat. Lah, jadi yang menangkap Yesus, yang berkhianat kepada Yesus, iblis yang merasuki Yudas itu apa? Bukan penjahat, pahlawan.
Ya itu kan suka-suka Tuhan Yesus, kita namanya. Kok jadi suka-suka Tuhan? Suka-suka Tuhan dong. Lo kok suka-suka Tuhan? Emangnya Tuhan yang melakukan perasukan kepada Yudas? Lalu buktinya dia menyerahkan nyawanya. Nah, untuk karena pengampunan dia dosa semua banyak orang. menyerahkan nyawanya. Bisa nggak dia menyerahkan nyawanya tanpa penjahat? Ya, Hah? dia berkuasa kok. Lo kok bisa berkuasa? Buktinya iblis Ya, terlibat. buktinya apa? dia bisa ditangkap. Itu Lah, namanya itu- menyerahkan Bang Juma. Penangkapnya itu yang luar biasa. Jadi juru selamat itu adalah penangkapnya, bukan Yesusnya. Ya bukan, ya buktinya kok. Kamu Lo katanya Kristen Bang Juma. Gimana ceritanya? Coba. Coba. Kamu katanya Kristen. Saya Muslim, saya sama seperti Yesus. Yesus Muslim. Duh, itu kapan? Sejak kapan Yesus jadi Muslim? Muslim tahu nggak? Ngerti? Ngerti nggak Muslim? Iya, apa artinya? Muslim itu berserah diri kepada perintah Tuhan. Memang dia Yesus- berserah diri. Ya, jelas dong. Ada nggak Yesus pernah membantah kepada perintah Tuhannya? Ya, itu kan bapaknya, bukan Tuhan. Tuhan siapa? Lah, rusak Anda ini. Yesus itu bertuhan, makanya Yesus dikatakan hamba karena dia Bapak, bertuhan. aku dan Bapak adalah satu. Barang siapa yang melihat aku, ia melihat Bapak. Barang siapa membunuh aku, dia membunuh Bapak. Bunuh bapak kamu Ya, sendiri. iya dong. Hah? Ya, Barang iya dong, siapa menyangkal yang satu mengandung- Bapak yang menyangkul anak dong, menyangkal anak, menyangkal Bapak dong. Berarti siapa yang membunuh aku, membunuh Bapak? Enggak ada yang bisa membunuh Bapak. Lah buktinya Yesus dibunuh, berarti Karena- dia bukan Bapak. Karena Bapak mana yang- adalah roh di dalam diri Yesus. Bagaimana berarti bisa melihat dibunuh? Bapak, berarti melihat Yesus bukan melihat Bapak. Ya iya memang kan Yesus kan Tadi gambar Allah Anda, tuh. tadi Gambar Anda Bapak tuh. mengatakan melihat Yesus melihat Bapak. Katanya Bapak roh, Yesus bukan roh. Gimana sih ibu ini? Penyesat kali ibu ini. Terlalu fasih, terlalu Apa, ahli. Saya paham kok. Terlalu ahli Namanya dalam kan menyesatkan Trinitas. ibu ini. Ya Trinitas. Trinitas lagi. Di mana Yesus mengajarkan Trinitas? Coba baca Yohanes 1 sampai 18. Yesusnya, ndak usah kemana-mana. Yesusnya di mana? Ya, Dia Yesus kan mengajarkan firman, Trinitas. Firman sang Bapa. Ya tuh, itu kan firman sang tanggapan Bapa, tuh. Anda. Saya tanya, Yesus mengajarkan Trinitas di mana? Banyak dong. Di mana? Sebutkan. Ahli kali dalam menyesatkan ibu ini. Keren. Ayo, di mana Yesus mengatakan tentang Bentar, Trinitas? itu di Matius 28 28 atau kayaknya. Sebentar. Ahli betul. Sebentar. Ahli betul. Sebentar. 28. 28:19. Bentar. 19:20 ya. Iya. Jadi pembunuh Yesus itu adalah pahlawannya ibu ini. Dah titik. Tanpa pelaku Ya, terserah kejahatan. kamu, terserah. Loh, kok jadi- Saya kok ikuti jadi- kamu. Pahlawan Kok jadi? oke. Jadi keterserah saya. Memang pahlawan dong. Tanpa mereka ibu tidak mungkin selamat. Karena iblisnya pembunuh. Dengerin Bang Juma. Kalau ada seorang menyuruh begini, itu iblis tuh bukan? Menyuruh apa? Sebentar begini. Buka kamera dulu ibu. Bunuhlah orang yang murtad. Bunuhlah orang yang murtad. Ulangan 13. Kan orang 11 apa ini kayak gini, nyalakan apa nih? Mematikan. Nyalakan kamera. Yes. Jangan Bang, karena Kenapa? saya baru murtad karena dihalalkan darahku nanti Bang. Di mana dalilnya halalkan darahnya murtad? Di dalam Ulangan 13 nomor Sebentar. 16. Satu-satu, tadi kamu minta. Diam dulu. Dengerin, tadi kamu diam minta. dulu. Makanya jangan asal ngomong. Biar ngaku-ngaku murtad lagi. Inilah Kristen betul-betul. Kalau bukan penyesat, susah untuk berhadapan dengan mereka. Dengerin. Aku murtad Kamu lagi. tadi minta mana di mana Yesus mengajarkan Ngaku Tritunggal. murtad. Coba buktikan kalau ibu murtad. Wudhu itu berapa rakaat? Ada wudhu kok, berapa rakaat itu goblok itu kamu tuh. Iya, terus wudhu itu berapa rakaat? Aku tanya serius loh. Mana ada wudhu ada rakaat itu tolol banget kok. Loh, wudhu itu berapa rakaat? Pertanyaan saya sederhana kok. Nggak ada itu. Kok ilmu nggak ada apa pula?
Kok enggak ada pula? Kamu tuh lucu, mana ada wudhu, ada rakaat. Jadi wudhu itu apa? Wudhu itu apa? Yang dibasuh tangan dulu. Ya wudhu yang bersihkan dah. Oke. Iya, tangan dulu habis itu telinga atau siku? Ya congormu dulu itu loh yang dicuci. Emosi dia. Emosi ular-ular tua ini. Emosi ular tua, ngaku murtadin. Masa ditanyain ada berapa rakaat wudhu? Penyesat, pembohong, penipu, pendusta. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara Kristen ini sudah nyata bagi kalian bahwasanya tanpa mereka di belakang penyaliban, keselamatan dari mana yang kalian bisa dapatkan? Tidak ada. Nggak ada kan? Jadi Tuhan kalian itu harus dibunuh dulu. Tapi ingat ya, yang dibunuh ini bukan anak Maria ya. Bukan anak Maria. Yang dibunuh ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dia itu anak Maria kakak? Bukan. Bukan anak Maria. Gila apa? Siapa yang bisa membunuh anak Maria? Siapa? Itu anak Maria itu. Bukan anak Maria. Ada aja. Bisa nggak membunuh orang yang disayangi oleh Tuhan? Sampai sekarang ini barang saja. Lah. Iblis. Lah. Justru iblis yang kau anggap itu. Sekarang saja. Yang dibunuh itu bukan anak Maria. Sucimu dan berkatmu melimpah itu bang. Emosi dia. Yang dibunuh itu bukan anak Maria. Sabarang saya injang-injang Tuhan. Iya dong. Mau bukti? Iya dong. Mau bukti? Mau bukti enggak? Bukti kamu nanti di kuburan nanti kamu itu. Emosi dia. Makanya kurangi makan babi deh, supaya otakmu berfungsi. Jangan begitu bro. Mau bukti? Tuhan. Mau buktikan saya hanya berkata bahwa yang disalib itu bukan anak Maria. Kok kamu emosi? Yang disalib itu berdasarkan Bible bukan anak Maria. Bro. Yang disalib itu bukan anak Maria. Kok sulit kali? Mau dibuktikan malah panas. Ini ibu ini kalau nggak mau buka kamera nggak usah naik bu. Buka kamera dulu baru naik. Kalau Tuhanmu mati dikubur, nggak bisa naik ke surga, diam aja bro. Tuhan mati, emangnya Tuhan saya manusia? Iyalah Muhammad lah. Hah? Kamu pikir kami Kristen menuhankan sesamanya makhluk? Lucu. Ini. Iyalah. Itulah Muhammad. Iya terserahmu. Terserahmu. Paulus sekarang mana? Paulus mana sekarang? Paulusmu mana sekarang? Paulusmu mana? Paulusmu yang menghadiahkan Tuhan, penjahat yang dituhankan. Yang kau tuhankan itu adalah penjahat yang dilantik oleh Paulus jadi Tuhan. Enggak boleh begitu bro. Tuhan. Lah kamu nggak boleh. Giliran kau kena ginjalmu langsung kau tidak boleh. Kau menuduh orang sembarangan tanpa data, tanpa otak boleh. Saya katakan samamu, yang dilantik menjadi Tuhanmu Kristus itu adalah penjahat. Mau bukti? Mau bukti enggak? Bukti nanti di kuburan kamu nanti. Ya itu kamu ngapain celoteh kalau ternyata kau nggak mau terima bukti? Saya berbicara berdasarkan bukti. Kamu celoteh berdasarkan congor babi. Susah kan? Nah, karena kamu kebanyakan makan babi. Nah itu makanya, Bung, tidak percuma itu babi dilarang dimakan oleh Tuhan karena ada efeknya. Inilah efeknya membabi buta. Kau asal ngomong, itu. Ribut aja agamamu bro, jangan agama kita bro. Lah ini agamaku yang kubahas. Agamaku mengatakan yang disalib itu penjahat, datang agamamu dari barat mengatakan yang dibunuh itu adalah orang bagus, orang benar. Kok jadi sewot kamu? Agamaku mengatakan yang disalib itu adalah penjahat. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Tapi kau mengatakan yang disalib itu Tuhan.
Terus yang disalib itu siapa? Hah? Yang disalib siapa? Yang disalib itu penjahat. Ya penjahatnya siapa? Namanya siapa? Namanya kalau kita lihat nih, ya namanya Anda sebutnya Yesus Kristus. Ayo. Sedangkan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu tidak ada menggunakan nama Yunani. Ayo. 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 Ada orang lain dia lain datang orang lain masuk. Sekarang saya tanya, Yesus yang Anda anggap itu orang Yahudi atau orang Yunani? Orang Yahudi pada saat Yahudi mana ada namanya Yesus? Ayo. Dengar dulu. Apa? Mana ada orang Yahudi namanya Yesus? Kamu dengar dulu. Kamu dengar dulu. Kamu dengar dulu. Iya. Ayo. Dengar dulu. Saya dengar. Pada saat kelahiran Yesus Kristus itu pada zaman kekaisaran Romawi. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Saya tanya, apakah ada nabi diutus menggunakan bahasa Yunani? Ada. Siapa namanya? Ya Yesus. Yesus. Yesus itu orang Yahudi apa orang Yunani? Orang Yahudi. Tapi kenapa namanya orang Yunani? Pada saat itu. Pada saat itu gimana? Ada-ada aja. Ada-ada aja. Ada-ada aja kau ini. Ada-ada saja kau ini. Ada-ada saja kau. Tidak dikenal. Tidak dikenal Yesus itu. Yesus itu tidak dikenal di Yahudi, tidak dikenal. Diam dulu kau. Lah kenapa kamu emosi? Saya kan bicara sesuai dengan fakta. Yesus itu tokoh, Yesus itu tokoh yang dibentuk, yang dibangun setelah konsili-konsili. Mungkin maksud pengarang kitabmu itu adalah Isa Hamasia atau Isa Al-Masih mungkin. Dan tidak memberi kesempatan orang lain ngomong. Iya, kan kamu juga ngomong. Makanya diam satu. Apa alasannya Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah orang Yahudi, sementara orang Yahudi tidak punya nama, tidak ada orang Yahudi yang menggunakan nama anaknya dari penjajah. Kamu tahu nggak nama ibunya Yesus? Yang kau maksud itu namanya Miriam dalam bahasa Ibrani. Miriam. Maria itu orang bule. Kau pandai-pandaian kau. Nama Nabi yang datang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Israel itu namanya Yeshua HaMashiach. Bukan Yesus Kristus. Pandai-pandaian kamu. Jadi yang dibunuh namanya Kristus Yesus. Itu tokoh. Tokoh yang dibikin Paulus. Dengan timnya. Oke? Itu tokoh buatan Paulus. Makanya kalian bingung, yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Kalian bingung kan? Karena itu tokoh yang dibuat sendiri. Di dalam tradisi Yahudi, yang namanya hukuman salib itu hanya diberikan kepada penjahat. Nah, apakah Nabi yang datang di tengah mereka lahir tanpa ayah adalah seorang penjahat? Hah? Penjahatkah dia? Yesua ini penjahatkah? Bukan. Berarti yang disalib ini penjahat. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 3, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen. Pertanyaan saya, sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Dari sini aja sudah muncul kebohongannya. Paham? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk Kristen? Sejak kapan? Coba, di mana hukum Taurat itu untuk Kristen? Di mana dalilnya? Hah? Di mana? Coba. Kalian berdua aku tanya. Di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk Kristen? Kenapa harus Yesus mati untuk Kristen? Ayo. Iya, mati untuk buat Muslim. Nah, memang bukan kami, memang kami pagan. Cuman pagan yang ditebus dosanya menggunakan bunuh Tuhan sendiri. Sekarang saya tanya, saudara berdua nih. Sekarang saya tanya, saudara berdua, dengar. Hukum Taurat itu untuk siapa? Bisu. Bisu. Bisu kan, bisu. Dengar. Hukum Taurat itu untuk siapa? Coba kau bicara.
Ya. Hukum Taurat itu untuk siapa? Sejarah Buat ya. orang lain. Dalam kitab Jabur atau Taurat, hukum Taurat itu diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Untuk siapa? Bentuk loh batu. Untuk siapa? Untuk orang Israel. Berarti Galatia dengar. Jangan Ayo, terpotong. Oke, lanjut. Dalam beberapa tahun sementara Yesus sudah dijanjikan Allah sejak peristiwa Adam. Saya tanya hukum Taurat. Makanya. Tanya aja. Hukum Taurat kau bahas itu untuk siapa? Hukum Taurat untuk siapa? Enggak mau dengar. Hukum Taurat itu untuk siapa? Orang Islam pantasan dikit-dikit mau menang. Enggak mau dengar. Hukum Taurat itu untuk siapa? Makanya dengar dulu. Hukum Taurat itu untuk siapa? Ini bukan gereja, Dek. Kamu dengar dulu, Bapak. Ya, hukum Taurat itu untuk siapa? Tadi aku udah bilang, kamu nanya berkali-kali. Berarti hukum Taurat itu untuk Israel kan? Ya untuk Israel pada masa itu, ketika zaman Musa. Oke, sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Makanya dengar dulu. Kamu jangan potong dulu. Ini bukan gereja, kalau kau ditanya jawab. Aku udah jawab. Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk orang Israel. Jangan mentang-mentang kamu host, kamu maunya menang. Saya kan, saudara, kalau saya bertanya, dengar, kalau saya bertanya, artinya setelah itu Anda menjawab. Saya hanya sepotong. Saya belum menjelaskan. Apa yang Anda ingin katakan? Silakan. Ingat pertanyaan saya. Hukum Taurat itu untuk siapa? Jawab. Saya jelaskan dulu. Ineransi Alkitab tidak pernah salah. Dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai Wahyu, ada 66 kitab. Ceritanya berkesinambungan. Tidak ada terputus-putus, tidak ada. Anda harus paham itu. Jangan Anda comot satu lalu untuk pertanyaan saya, Taurat untuk siapa? Ini bukan gereja, jualan Tuhan yang punya batu sakar. Saya bertanya, Taurat itu untuk siapa? Anda sudah menghina. Kemarin saya dengar Anda nangis-nangis. Tidak ada saya menghina Tuhanmu orang Kristen. Saya menghina apa, anak kecil, saya menghina apa? Kamu nangis-nangis kemarin. Iya, saya menghina apa? Saya menghina apa? Kamu ngaku nggak nangis kemarin di fitnah? Terus ngajak jemaah bersumpah demi Allah. Itu sama seperti Yesus juga menangis ketika datang malaikat kepadanya memberikan kekuatan sama nih. Gak usah gue bahas itu. Adik, gak usah gue bahas itu. Gak usah gue bahas itu. Kalau kau sakit hati itu karena mungkin jalanmu yang salah. Kalau kau berat dengan tema ini mungkin memang kau salah agama. Mungkin agamamu tidak masuk akal. Itu aja. Gak usah terlalu gimana kali. Aku aja mau memang sudah seperti itu kodratmu, nasib memang udah nasib gitu. Bang Cuma. Apa wanita? Kau buka kameramu. Bang Cuma yang ganteng. Tinggal ku pencet di sini kau terlempar ke neraka. Ngapain kau sombong bicara? Kau buka kameramu. Buka kamera, buka. Ini saya minta saya ini ya. Oh sayangnya kau dilempar. Suamimu kayaknya yang minta kamu turun. Ini saudara-saudara Kristen, Anda tidak akan pernah bisa menerima kalau setan yang ada menyebabkan penyaliban itu adalah pahlawanmu. Karena kamu akan merasa dirimu tidak mungkin dong setan. Tapi faktanya begitu. Faktanya begitu. Kalian menerima hasil karya iblis. Faktanya itu. Nah sekarang iblis ini pahlawan atau penjahat? Anda ingin mengatakan penjahat, salah. Anda ingin mengatakan ini apa lah Bapak? Kalau kau jadi ini, jadi apa? Apa namanya itu jaga anak itu? Babysitter jangan dulu naik. Begini kasih kakak tidur, Cuma. kasih tidur dulu anak majikannya Om, baru kesini. Gitu saudara. Kok dikeluarin Bang? Ya kalau kamu cuman congor, tidak ada data pastilah. Aku tinggal pencet di sini, cing, terlempar langsung.
Gitu dong. Sekarang saya tanya kalian berdua nih. Hukum Taurat itu untuk siapa? Abang percaya nggak ada Nabi Musa? Aduh, hukum Taurat itu untuk siapa? Yang kasih keluar hukum Taurat itu siapa? Aduh, Kristen. Yang mengambil hukum Taurat siapa? Memang Nabi berat, Musa, kan? memang berat kalian itu karena tak ada pondasi. Yang kalian itu disuapin, pokoknya kita selamat, pokoknya kita selamat, pokoknya kita selamat. Nah, ini kacau kan jadinya akhirnya. Dibilang pahlawan salah, dibilang penjahat salah. Sebenarnya keadaan itu tidak salah, kalian yang keliru. Agama kalian yang harus menjelaskan ini. Kenapa agama Anda menerima konsep keselamatan dari hasil karya iblis? Kan itu. Katanya iblis ingin menyesatkan. Tapi kenapa kalian terima ajarannya? Kenapa kalian terima hadiah dari dia? Iblis itu ingin orang masuk neraka. Oke. Tapi ketika iblis menghadiahkan kalian Yesus, kalian terima. Apa yang salah? Apa lagi? Kami menolak pembunuhan terhadap orang suci, kami tolak. Kami tidak terima. Kami tidak menerima tumbal manusia. Ayo. Imamat 15 nomor 21. Orang yang menerima tumbal manusia itu adalah penyembah dewa Molok. Ayo. Ayo. Apa? Lah Yesus itu manusia kan? Pembunuh berantai. Yesus itu manusia kan? Yesus itu manusia kan? Dia menjadi korban. Dia menjadi korban kan? Dia menjadi korban. Untuk apa dia menjadi korban? Untuk merupakan suatu hal tukar guling. Tukar guling. Kalian punya dosa waris, ditukar guling. Yesus harus menjadi korban tukar guling. Yesusnya yang dikorbankan, kaliannya yang diselamatkan. Kan tumbal. Itu kan tumbal nama itu. Makan kita semua ini anak-anak. Hah? Dengan enggak Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus itu ibaratnya bapak. Bapak kok dibunuh, anak durhaka. Bapak dibunuh untuk menyelamatkan anak-anak semua. Nah, untuk menyelamatkan anak-anak maka dia dibunuh. Siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Pembunuhnya iblis. Ayo. Soalnya kan udah tanya ulang-ulang saya udah. Nah, makanya memang kalian sulit. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa? Ngomongnya dari tadi itu. Oh iya dong. Makanya kalian itu akan sulit, maju kena, mundur kena. Tadi itu kenapa ada setan penjaga pohon tadi muncul barusan? Gak usah terlalu lebay. Gak usah kayak baik, kamu bicara itu aja. Iya dong, harus dong, karena agamamu itu tidak bisa kemudian disimpan di karung. Agamamu itu mau aja dipamer, diajarkan ke agama umat Islam. Coba agamamu itu nggak usah dipakai, dipamer ke orang Islam yang awam, didatangi, diinjili, dimurtadkan. Emang kita nggak pamer, kalian itu yang pamer. Kok nggak pamer pula? Gimana? Sekarang saya bertanya lagi. Hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Yahudi atau untuk Kristen? Yang pamer sekarang ini apa? Untuk semua. Di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk semua? Inilah kalian. Wah, parah kali. Kan yang atau kalian. Diam dulu kau, weh, Calabai, kau diam dulu. Ya, langsung Saudara Sambawa diam. Silakan ngomong. Ya. Kan saya tanya tadi, Bang. Abang percaya tidak ada Nabi Musa? Percaya. Dia nabi yang diutus kepada umatnya Bani Israel. Nah, sekarang saya tanya samamu. Yang mengambil hukum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang dibawa oleh Musa itu untuk seluruh bangsa atau hanya untuk kaumnya Musa? Untuk seluruh bangsa. Mana dalilnya? Baca mana di mana? Oh, Bang, saya. Kembali lagi kau ke perpustakaan. Di mana dalilnya?
Inilah kalian membabi buta, kalian tuh hanya dengarkan pendeta, pastor tanpa kalian belajar. Gini jadinya. Giliran kalian bertemu dengan orang yang lebih paham Bible, babak belur. Asal ngomong, Yesus itu, Torah itu, asal ngomong kan? Seenak perut. Kamu berhadapan dengan umat Islam yang lebih paham Biblemu, nangis. Kita enggak nangis, bro. Lalu apa? Tumangi. Kita santai aja. Kita santai aja. Kerak. Kita santai aja, bro. Oh iya, santai. Karena kita berpikir Tuhan saya, jadi kita itu santai saja, bro. Kamu diajarin kebenaran malah kau santai. Saya santai aja. Kau masuk surga, saya juga mati masuk surga. Kau mati masuk neraka, saya juga sama. Ya yang santai aja, bro. Itu ajaran kasih itu tidak begitu, Dek. Ajaran kasih itu ketika saudaranya salah, dituntun. Santai aja, bro, yang penting rajin beribadah. Astagfirullah, beribadah menyembah kepada siapa? Hantu belau. Kamu agama apa kamu ini? Tidak begitu caranya, itu bukan ajaran kasih, tidak begitu, Dek. Yang namanya ajaran kasih itu ketika orang itu terbukti salah, keliru, hilaf, kita luruskan, itu ajaran kasih. Gitu, bukan malah dijerumuskan gitu loh. Saudara Erik sudah tahu beribadah menyembah masing-masing Tuhan sendiri. Tidak begitu, ajaran kasih itu harus menyadari bahwa Tuhan itu cuma satu, agama yang benar itu cuma satu. Ya saja Kristen aja. Nah, itu namanya kau tidak kasih. Egois itu namanya. Kristen ya saya pilih, saya Kristen, kamu mungkin. Oh, tidak bisa begitu karena ada perintah di dalam Bible. Markus 16 nomor 16, beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Itu perintah. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Jadi kalau Kristen itu agama benar, ya, jangan kau nikmati kebenaranmu sendiri, kau harus bagi-bagi ke orang lain. Siap dibandingkan saya, Juma? Siap, Bang, siap. Buka kameranya, Bang. Jangan diturunkan dong. Ini kalau yang kayak gini-gini anak sekolah minggu aja dilawan, gimana? Bagus yang tadi itu. Naik lagi, Bang. Naik lagi yang barusan tadi. Siapa nih? Oh, sudah siap berdebat sama aku, Suma. Itu yang bagus itu. Artinya dia sudah percaya diri. Artinya dia punya banyak materi, dia punya senjata. Naik lagi, Bang, naik lagi, Bang. Saya suka kalau Anda itu pintar bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa planet, bahasa kebohongan, bahasa penipuan. Saya suka kalau Anda kuasai itu. Saya orangnya suka berpikir soalnya. Saya akan menyetarakan cara saya, cara pandang saya, dan cara saya memberikan pesan tergantung lawan diskusi. Kalau dia intelek, pernah injak Yerusalem, dia bisa mengerti tentang ilmu filsafat, nah itu saya akan ladeni sampai taraf itu. Ya, kalau kayak tadi modal congor, saya juga akan kayak gitu jadinya. Jadi saudara yang tadi yang merasa hebat, mohon naik kembali minta permintaan, turunkan yang lain. Saya butuh orang yang cerdas di sini. Ya, silakan. Malam, Bang. Malam, saudara. Dari sekte mana, Bang? Katolik, Protestan? Kristen, Bang. Iya, Kristennya maksudnya. Oh, Protestan berarti ya. Iya, Bang. Iya. Oke, sip. Bisa buka kamera, Bang? Belum bisa, Bang. Belum bisa. Belum ada tadi Bapak yang cerdas itu. Pergi dia. Oke, saudara Oden Sinaga dari Katolik Protestan. Halo. Katolik Protestan. Halo. Halo saudara, dua-duanya kok diam? Halo, ya.
Temanya itu temanya, Bang. ya Bang. Yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat. Kalau di Al-Quran dikatakan sebagai penjahat. Di Al-Quran disebut sebagai penjahat, orang yang memusuhi Allah, orang yang membenci pencipta langit dan bumi, orang yang membenci para utusan pencipta langit dan bumi, orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Itu yang disalib. Itu yang disalibkan. Nah, sekarang kata Quran, wa qaulihim, aku Tuhan menghukum mereka karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh dan menyalibkan Isa Al-Masih. Jadi bagi kami tidak ada unsur keselamatan dari hasil yang dihasilkan kemudian oknum atau pelaku atau yang menjadi korban penyaliban terhadap kami umat Islam. Itu enggak ada. Salib bagi kami adalah hukuman bagi pelaku maksiat. Seibarat aparat kita menghakimi atau mengeksekusi mati para gembong kejahatan, maka aparat kita itu adalah pahlawan bagi kami umat Islam, karena telah melenyapkan pelaku kejahatan sehingga masyarakat menjadi aman. Kalau di Kristen justru yang melakukan eksekusi mati adalah pahlawan, sedangkan orang benar itu yang menjadi korban. Kebalik, Bang. Oh, enggak seperti begini, saudaraku. Kalau di negara kita ini, kalau di dalam tatanan bernegara ada hukum undang-undang, yang mengeksekusi mati adalah orang benar, yang dieksekusi mati adalah pelaku kejahatan. Betul? Tapi betul ya? Kan... Betul ya? Tunggu dulu. Betul tidak? Ya kalau di dalam hukum negara kita ya itu betul. Betul. Nah, sekarang yang menjadi pahlawan di situ siapa? Yang mengeksekusi atau yang dieksekusi? Ini kan bicara soal iman toh, Bang. Enggak, yang tadi itu, yang dalam negara kita. Maka yang menjadi pahlawan adalah yang mengeksekusi, kan? Gini, Bang. Kalau soal dalam negara kita, berarti itu kan, ini kan kalau diskusi, kalau gini kan ini kan menyangkut tentang, artinya diskusi iman. Kalau kita bawa kayak tadi Bang bilang kita harus patokan kepada negara, berarti itu beda lagi, Bang. Iya, saya cuma mengambil contoh itu dulu sebelum kita masuk ke dalam agama gitu, maksudku, supaya cakrawala berpikir ini bisa kena gitu loh, Bang. Jadi maksudku begini, ketika aparat kita mengeksekusi mati penjahat, pelaku kejahatan, maka bagi kita para aparat ini pahlawan kita. Karena dia telah melenyapkan pelaku kejahatan yang membahayakan orang banyak. Maka aparat ini adalah pahlawan. Betul. Betul ya? Nah, di agama Anda, penjahat yang melakukan eksekusi mati kepada orang yang benar. Kebalikan, bukan? Enggak, konsepnya enggak seperti itu, Bang. Kalau jadi di agama Anda yang mana nih? Yang melakukan penyaliban orang benar dan yang disalib ini orang jahat atau gimana? Mana yang betul kalau di agama Anda? Pelakunya penjahat, yang dieksekusi adalah orang benar, atau orang benar yang melakukan penyaliban dan yang disalib adalah orang jahat? Mana yang betul di agama Anda? Oke. Ya, silakan. Gini Bang, kalau dalam disalibkan, kalau apa ya, disalibkan itu kan kalau kita bicara, kalau saya bicara kan ini kan dia kan menjurus kepada kita bicara tentang iman. Itu kan imannya, ya kalau iman